Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Belajar Bareng Kang Nana. Cara mudah untuk memahami hal-hal yang penting dalam bisnis, manajemen maupun pengembangan diri. Dan juga kita akan menemukan solusi praktis untuk melakukan perubahan. Teman-teman semuanya, hari ini kita tidak akan belajar bisnis, manajemen maupun pengembangan diri. Hari ini juga kita tidak akan bercerita mengenai sepedahan. Tapi hari ini kita ingin belajar memasak. Cuman kali ini bukan memasak yang biasa, tapi memasak yang luar biasa. Karena kita ingin mendengarkan dari teman kita. Kebetulan saya hari ini berkunjung ke dapur dunia catering. Ini saya perkenalkan Mas Eko, adalah koki kepala dari dunia catering. Apa kabar Mas Eko? Baik Pak. Oke, good. Bagaimana pesanan banyak ya sekarang? Alhamdulillah, lagi pandemi gini kurang. Malah lebih kurang ya, lagi pandemi ya. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita ingin mendengarkan dari Mas Eko. Sesi pertama kita ingin mendengarkan penjelasan dari Mas Eko mengenai alat-alat masak yang luar biasa ini, serba jumbo. Kita ingin mendengarkan ini untuk apa, ini untuk apa. Barangkali silakan Mas Eko untuk diterangkan ini apa, segede apa, kapasitas dan lain. Yang pertama ini dandang. Oke. Untuk masak nasi ya Pak ya. Oke, good. Ini dayung. Oke. Dayung untuk Perahu nasi. untuk ngaduk nasi orang. Oke. Oh, jadi untuk ngaduk nasi ini. Iya. Oke, ini untuk kapasitas berapa kilo? 50 kilo ini yang ini. Oke. 50 kilo dan ini adalah untuk ngaduknya ya? Ya, untuk ngaduknya. Oke, nanti Mas Eko jelasin cara bikin ini khusus ya. Cara bikin nasi khusus pakai dandang ini seperti apa? Oke, yang lain gimana, ini peralatan apa? Kalau ini sodet. Fungsinya untuk ngaduk. Oke. Ini Ngaduk apa nih? Ngaduk masakan Ini untuk ngaduk masakan. daging, sayur. Daging, sayur, ini. Oke. Terus ini gayung. Fungsinya untuk ngecor nanti. Ngecor masak nasi. Iya. Oke. Terus ini ada serokan ya. Ini ada serokan. Yang ini ada yang halus, yang ini ada yang kasar. Bedanya? Kalau ini untuk mengangkat gorengan, Kerupuk. goreng ikan, semua. Oke. Ini fungsinya untuk menyaring kotoran yang Oh, sisa gorengan. sisa gorengan. Oh, makanya ini anyamannya Lebih lembut, lebih halus ya. Oke. Terus untuk yang ini irus. Irus namanya. Iya. Oke. Untuk Ini untuk kita bikin sop, soto, pakai buat- ini ya. untuk ngaduk. Oke. Ini wajan ini sendiri untuk ini ukuran berapa nih Mas Eko? Ini ukuran paling besar ini 36 Inci inci. diameternya ya. Berarti hampir 90 cm ya. 90-an. 90 cm. Kalau yang ini tadi dandang saya lihat sekitar 60-an cm ya. Oke. Kalau masak pakai wajan ini Mas Eko itu untuk berapa kilo daging? Untuk gimana penjelasannya Mas Eko? Kalau ini untuk 40 sampai 50 kilo daging, Pak. Oke. Kalau yang ini Kalau untuk masak nasi goreng? untuk masak nasi goreng paling sekitar 20 kiloan. 20 kilo nasi 20 goreng kilo. itu untuk berapa orang? Untuk 500 Oke, berarti kalau untuk 1000 piring 2 kali masak ya? 2 kali masak. Oke, good. Oke. Mas Eko, tolong cerita tadi cara masak di pakai dandang ini seperti apa? Ini kalau dandang seperti ini sistemnya masaknya nggak seperti biasa di aron ya Pak ya. Oke. Tapi ini Oh, dicor. Tadi pakai aron ya? Bukan di aron tapi dicor. Gimana dari awal tolong diceritain dulu Mas Eko. Ini nanti ada 2 dandang Pak sebetulnya. Ada 2 dandang, segede-gede gini. Segede gini. Oh, oke. Yang satu air, yang satu ini untuk masak nasi Oke, jadi dandangnya dandang khusus air, sama dandang khusus buat nasi. nasi. Oke, good. Dari beras dulu nih. Beras diapain? Beras cuci, Cuci, tiriskan, tiriskan. tunggu ini mendidih. Nah ini ada batas airnya nih Pak. Oke. Ini ada batas airnya.
Oke. Kita tidak boleh melebihi dari ini. Airnya? Harus di bawah ini. Di bawah ini. Berapa lama mendidihnya kira-kira? Ya sekitar 30 menit udah mendidih. Udah mendidih ya, oke. Begitu mendidih kita beras cuci, tiriskan, masukkan ke dalam dandang. Setelah itu kita 50 kilo? 50 kilo. Oke. Setelah itu kita tunggu biar agak mengeras. Berapa lama tuh biasanya sampai mengeras? Paling sekitar 20 menit. Oke, setelah itu? Setelah itu baru kita cor. Yang pakai tadi itu ya? Nah, ini kan buat Dari dandang yang air cor ke ke sini. nasi. Setelah Berapa masuk nasi. liter air diperlukan? Perbandingannya 1:1, Pak. 1 kilo 1 liter beras, 1 liter air. Brus tuh kan? Iya, Oke. Berapa kali ngecor? sekali. Tapi beberapa kali, kalau 50 kilo beras tadi, Berarti 50 ini, Pak. 50 kali Kurang ini? lebihnya. 50, oke. Setelah itu didiamkan atau langsung si nasinya Setelah dicor kita tutup kembali pakai ditutup lagi? tutupnya. Nah, Kita tunggu sekitar 30 menit. 30 menit. Ininya sendiri kapan dipakai? Nah, setelah 30 menit kita baru aduk. Si nasi itu kita aduk, Yang bawah ke atas kayak gitu ya? ya, kita aduk, tutup kembali, tunggu 15 menit, selesai. Oke. Baru masuk ke tempat soft case langsung gitu ya? Iya. Dimasukin Ke termos, Oke. seperti itu. Kalau 50 kilo itu berapa packs untuk berapa porsi? Sekitar 500-600. Berarti untuk 1000 2 kali masak? Ya, 2 kali masak ya? 2 kali masak. Kalau Oke. untuk 1000 orang, 2 kali masak. Oke. Mas Eko kan sering masak ribuan lah ya. Kita pakai standar aja. Kalau untuk masak 1000 itu Mas Eko perlu asisten berapa orang? Sekitar 7-8 lah. 7-8 orang ya. Bagaimana pembagiannya Mas Eko? Itu dibagi-bagi, Pak. Untuk ada bagian potong, Potong apa aja? potong sayur, terus daging, Oh, pokoknya dia motong aja semua? iya. Terus untuk masak nasi, Ada lagi orangnya? iya ada lagi. Oke, terus yang lain? Goreng ada lagi orangnya? Goreng ada lagi. Oke, jadi 7 itu ada yang motong, ada sendiri, goreng sendiri, masak nasi. Apakah setiap ada masak, pembagiannya itu terus orang-orangnya ya? Iya betul, Pak. Oh, berarti si orangnya sendiri sangat ahli di bidangnya ya? Ahli Seperti motong, itu. ahli goreng, ahli masak nasi ya? Sudah ada bidangnya masing-masing. Oke, taruhlah misalnya Mas Eko untuk disajikan pagi, hari Sabtu lah, atau hari Minggu misalnya. Itu kapan Mas Eko mulai masak? Kita mulai udah dari sore kita udah standby. Kita udah prepare. Sore kapan tuh? Jam 3 sore, misalnya Sabtu Oke. acaranya. Acara Untuk acara hari Sabtu, kita hari Jumat jam 3 sore itu udah standby. standby artinya siap masak atau Udah standby di dapur, kita udah siap kerja. bahan udah ada? Udah ada, Oh, bahan harus sudah ada? Udah ada. Berarti belanja harus lebih awal lagi? lebih awal. Oke. Gimana Mas Eko merintahkan ke orang belanja itu untuk 1000 orang, taruhlah 1000 orang masak nasi goreng sama balado itu gimana perbandingan dagingnya misalnya? Perlu berapa daging untuk 1000? Untuk daging 1 kilo itu untuk 25 orang, Pak. 1 kilo 25 orang? 25 orang. Masak apapun, balado, Iya. rendang, apapun? Hitungannya seperti itu. Cuma seperti itu. Sayur-sayur? Sama seperti itu. Oke. Mana yang didulukan? Sayur, daging, nasi dulu atau mana yang biasanya Kalau untuk didahulukan sayur, Pak. Oh, sayur. Sayur itu rawan. Oke. Setelah sayur kita baru ke daging. Sayur sampai matang atau setengah matang atau lanjut Proses pemotongan, Pak. aja? Proses Belum dimasak? Belum dimasak. Oke. Setelah itu ke Ke shopcase, kita masuk ke shopcase. shopcase, belum dimasak? Belum. Oke. Baru setelah itu motong Daging, ikan, ikan, ayam, potong aja? potong. Belum dimasak? Kita pengolahan, Pak. Udah mulai proses pengolahan. Oke. Kalau misalnya bumbu ini, gimana Mas Eko memanagenya?
Kalau untuk bumbu, piling lah. Oh, pakai piling, pakai kalau ini kurang enak tambah lagi kayak gitu Iya. ya. Jadi nggak ada aturan sekilo daging harus berapa gram garam gitu nggak ada ya? Ada, cuman ya pribadi saya sendiri yang tahu. Jadi Oke. piling saya sendiri. Termasuk rahasia koki juga itu ya? Betul. Oke, good. Oke. Ini kalau misalnya untuk masak 1000 gitu ya, itu mulainya itu seharian atau semalaman tidak istirahat atau gimana? Semalaman Pak. Semalaman penuh kita tidak istirahat. Kalau untuk 1000. Supaya besoknya pagi-pagi tetap masih hangat dipakai gitu ya? Kalau untuk makanan finishing pagi Pak jam 3 kita udah finishing. Kalau untuk Finishing itu artinya apa? penyelesaian akhir. Oke, berarti udah dibumbuin apa-apa, belum hangat gitu ya? Masih Nah, perlu dihangatkan lagi? Masih setengah proses Pak. Oke. Mas Eko, saya juga kalau suka ngelihat di dapur catering itu kok ada tidak hanya masakan ya, ada juga bikin dessert, bikin jus. Itu mana-mana dulu yang harus didahulukan? Kalau untuk dessertnya kita didahulukan puding Pak. Oke, puding lah. Kenapa puding? Karena puding itu prosesnya agak lama. Oke. Jadi setelah kita bikin kan kita harus didinginkan Pak. Setelah Oke. dingin kita masukkan ke showcase lemari pendingin. Oke. Puding. Setelah itu kalau buah potong, Kalau buah potong itu bukan dari kita Pak. oke. Itu nanti ada kru sendiri. Kru khusus buah Kru potong. ya. Oke, good. Kemudian Mas Eko sendiri sudah berapa lama? Saya Masak. sekitar 18 tahunan Pak untuk masak. 18 tahun. Tuh. Gimana nih kalau boleh cerita sejarahnya kenapa menempatkan diri sekarang jadi seorang chef khusus, chef catering gitu? Gimana sejarahnya? Barangkali saya bisa dengerin. Dulu hobi Pak. Hobi masak? Ya, Oke. dari kecil hobi masak. Dari kecil? Dari Oke. kecil. Terus ya alhamdulillah saya sedikit-sedikit belajar dan akhirnya seperti ini. Saya udah bisa memasak makanan. Oke. Ada guru khusus atau ikut-ikut atau gimana? Ada guru. Oke. Guru pribadi atau private atau Bukan Pak, jadi ya seperti ya otodidak, kita ikut masak kemana-mana seperti itu. terus mempelajari gitu ya? Belajar dari situ dan Oke. akhirnya berkembang, ya alhamdulillah. Teman-teman semuanya, kita punya ilmu khusus untuk training. Jadi ada yang namanya ilmu 10, 20, 70. Apa artinya? Jadi kalau teman-teman mengikuti training di kelas, itu hanya berdampak 10%. Tapi kalau dibimbing sama seorang pelatih itu hanya nambah 20%. Tapi kalau kita langsung memasak, pengetahuan kita akan nambah 70%. Oleh karena itu maka teman-teman yang ingin punya minat meningkatkan keterampilan, jangan terlalu banyak belajar, baca-baca, itu perlu juga. Cuma saya kasih tahu itu cuma dampak 10%. Dibimbing ahli tambah 20%. Tapi yang penting adalah learning by doing. Itu dampaknya seperti Mas Eko bilang, udah 18 tahun jadi koki. Kebanyakan bukannya belajar di kelas, tapi justru ikut di dalam proyek langsung ya, terjun di ini. Teman-teman semuanya, tadi kita udah mendengarkan dari Mas Eko bagaimana, karena tidak semua koki bisa masak untuk 1000 piring, perlu keterampilan khusus bagaimana memasak untuk 1000 piring, bagaimana memanage asisten yang berjumlah bisa sampai 7 dan 8 orang, membagi-bagi kerja. Jadi di sini bukan hanya skill yang diperlukan, bukan hanya pengetahuan, tapi perlu manajemen bagaimana membagi tugas terhadap orang-orang yang kita kerjakan. Sehingga kalau misalnya si sistem itu udah berjalan, Mas Eko udah punya sistem, ada tukang motong, ada tukang racik, ada tukang nasi, masak nasi dan lain.
itu adalah contoh juga bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari penjelasan Mas Eko hari ini bermanfaat untuk pengetahuan kita semuanya. Tidak hanya teman-teman menikmati makanan di undangan, tapi sekarang mulai mengerti bagaimana proses makannya. Terima kasih Mas Eko atas semua penjelasannya dari mulai peralatan yang serba jumbo ini dan juga proses masaknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.